Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Ekspresi Mu Yuyun serius saat dia mengangguk, itu benar, saya juga baru saja menerima kabar bahwa ras marinir telah mengirim utusan untuk memberitahu kami bahwa kota Seoul awalnya adalah pulau mereka di Laut Utara, sekarang, mereka ingin keluarga kayu ilahi kita mengembalikannya ke pemilik aslinya. Apa? Mata Murong Hengyu hampir muncul saat dia berteriak dengan suara aneh, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kota Seoul terhubung ke benua, dan kita manusia telah menempatinya selama ribuan tahun, aku belum pernah mendengar kebohongan seperti itu sebelumnya. Ini jelas, kata Mu Yuyun, Leilin menunjukkan tanda-tanda kelainan, dan sejumlah besar buah petir roh matang, dengan momentum saat ini, area untuk pematangan buah masih meningkat, dan bahkan banyak bunga petir roh mulai berbuah. Ekspresi semua orang serius, terkejut dan bahagia, jika tren ini terus berlanjut, bukankah semuanya akan berkembang dan berbuah? Mu Yuyun berkata, orang-orang dari ras laut tidak pernah memiliki gagasan tentang buah guntur spiritual, mungkin karena buah yang dihasilkan setiap tahun terlalu sedikit, sehingga mereka tidak peduli, namun tahun ini, produksinya tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat, siapapun akan tergoda. Mata Murong Hengyu bersinar dengan cahaya dingin, mereka benar-benar berpikir bahwa umat manusia kita mudah diganggu, jika klan laut itu mematuhi aturan, kita dapat menjualnya kepada mereka sesuai dengan kuota, jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan membuat tuntutan yang tidak masuk akal, maka kita harus memberi mereka pelajaran. Apakah keluarga pohon ilahi menemukan alasan perubahan yang tidak biasa dari buah guntur roh? Yun Xiao tiba-tiba bertanya. Mu Yuyun meliriknya, sedikit keraguan melintas di matanya, saya belum menemukan sumbernya, meskipun area Leilin tidak besar, itu adalah lautan petir, semua jenis indera ilahi terganggu dan hanya dapat diamati dengan mata telanjang, saya tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana mungkin? Yun Xiao mengerutkan kening, tidak mungkin untuk mematangkan area buah guntur roh yang begitu luas tanpa ki kayu kedua dalam jumlah yang luar biasa, bukankah sekte Anda menganggap bahwa itu adalah tanda kelahiran harta karun yang tiada taranya? Petik 2. Hati semua orang bergetar, dan mereka semua menatap Mu Yuyun. Mu Yuyun mengutuk terengah-engah, lalu tersenyum kecut, tentu saja aku sudah memikirkan hal ini, tidak hanya di dalam Leilin, tetapi saya juga mengirim orang untuk menyelidiki ribuan laut di dekatnya, dari 9 surga ke laut dalam, tidak ada yang terlewatkan, tetapi saya tidak menemukan apapun. Yun Xiao tetap diam, dia samar-samar merasakan ada yang tidak beres dengan suku laut, jika mereka benar-benar mengejar buah petir roh, mereka akan melakukannya sejak lama. Dalam hal ini, tujuan suku laut kemungkinan besar adalah bahan kayu kedua yang tak tertandingi yang dapat mempercepat pematangan buah petir roh. Dalam hatinya, dia sudah sangat yakin bahwa itu pasti ada item Dewa Kayu Yi yang sangat kuat yang muncul, yang akan menyebabkan fenomena aneh seperti itu. Sekarang ras laut muncul entah dari mana, sepertinya menjelaskan hal ini. Masalah buah petir roh telah menjadi sangat rumit dengan campur tangan ras laut. Lanjut Mu Yuyun, kalian semua adalah naga dan phoenix di antara manusia, sosok luar biasa dari umat manusia kita, saya ingin meminta Anda untuk bekerja sama untuk melindungi kota Seoul dari invasi. Bayangan merah melintas dan Feini terkekeh, Tuan. Yuyun pasti bercanda, keluarga kayu ilahi telah bertanggung jawab atas kota Seoul selama ratusan tahun, dan tidak ada kekuatan yang berani menyerang. Jelas bahwa kekuatan keluarga kayu ilahi sudah cukup untuk menghalangi semua pelaku kejahatan, meskipun keluarga panjang saya memiliki reputasi, kami tidak memiliki tetua di sini, Qi Gui dan aku memiliki kekuatan yang terbatas, dan kita tidak berani gegabah berpartisipasi dalam masalah sebesar itu. Maksudnya jelas, dia tidak ingin terlibat dalam konflik semacam ini. Lagi pula, kota Seoul tidak memiliki banyak hubungan dengan mereka, jadi mereka tidak perlu digunakan oleh keluarga kayu ilahi tanpa alasan, bagaimanapun, suku laut bukanlah orang yang baik, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam lubang itu. Hantu aneh itu juga diam, seolah-olah semuanya berada di bawah kendali Feini. Ekspresi Murong Hengyu sedikit berubah, seolah-olah dia tidak yakin,
dia berbeda dari keluarga Panjang, keluarga Murong sudah lama berada di lubang ini, tentu saja, mereka tidak akan membiarkan balapan laut mengambil manfaatnya. Sebuah cibiran melintas di wajah Mu Yuyun, dan dia berkata, baiklah, kalau begitu tolong kembali ke keluarga Panjang, kali ini, balapan laut sepertinya tidak sederhana, saya berencana untuk mengumpulkan semua orang untuk berurusan dengan mereka bersama dan akhirnya mendiskusikan bagaimana mendistribusikan buah petir roh. Bagaimana cara mendistribusikan buah petir spiritual? Bukankah kita akan mendistribusikannya sesuai dengan aturan sebelumnya? Qi Gui bertanya, manfaat kota Seoul tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi semangat buah guntur terkait dengan kultivasinya, kali ini, dia terjebak pada kemacetan dalam kultivasinya. Setelah mengetahui tentang fenomena roh buah guntur, dia sangat yakin bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh surga, itulah sebabnya dia datang ke kota Seoul bersama Feini. Tuan muda keluarga Panjang tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini, kata Mu Yuyun dingin, saya khawatir kota Seoul tidak akan damai untuk sementara waktu, tuan muda dari keluarga Panjang telah membeli bagian yang sesuai dan dapat pergi untuk menghindari terlibat dalam air berlumpur dan terpengaruh. Qi Gui berkata dengan canggung, ahem, kamu memperlakukanku seperti orang luar dengan kata-katamu, Tuan Yuyun, meskipun kota Seoul adalah wilayah keluarga kayu ilahi, itu juga merupakan wilayah umat manusia, jika orang luar ingin ikut campur, saya, Qi Gui, akan menjadi orang pertama yang keberatan. Ekspresi Feini sedikit berubah saat dia memaksakan senyum dan berkata, karena Qi Gui telah setuju, saya tidak akan menghindarinya, namun, ini bukan masalah kecil, saya akan mengirim pesan kembali ke sekte untuk meminta instruksi dari para tetua. Baru saat itulah ekspresi Mu Yuyun mereda, bagaimanapun, keluarga Panjang itu bukanlah seseorang yang mampu dia singgung, jadi dia hanya harus berhenti. Meskipun keluarga Murong telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, mereka masih menjadi bagian dari umat manusia, kita tidak bisa melalaikan tugas kita untuk kebaikan yang lebih besar. Murong Hengyu menambahkan, Mu Yuyun tersenyum dan berkata, aku harus berterima kasih kepada kalian semua sebelumnya, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Yun Xiao, dilihat dari pertempuran barusan, pria ini jelas merupakan kaisar bela diri tingkat tinggi, dan kekuatannya tidak bisa diabaikan. Nama di Liontin Giok Anda adalah 7 bintang bela diri tertinggi, Li Fei Yang, nama dan kekuatannya palsu, bukan? Selama kamu mau melakukan yang terbaik untuk membantu, kamu juga akan mendapatkan sebagian dari buah petir roh. Aku akan pergi dan melihatnya juga, kata Yun Xiao sambil tersenyum, ada cukup manfaat, jadi saya tidak keberatan membantu. Wajah semua orang dipenuhi dengan garis hitam, meskipun semua orang memiliki pemikiran yang sama, kata-kata ini terlalu jelas. Mu Yuyun juga tampak sedikit malu, dan berkata, keluarga kayu ilahi tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, pengembangan kota Seoul akan tetap dalam perawatan Anda, aku akan menunggumu di mansion besok sore, sebelum itu, saya berharap semua orang akan memberi saya wajah dan tidak menimbulkan masalah lagi. Jangan khawatir, tuanku, kata Qi Gui, saya pasti akan memberikan wajah keluarga pohon ilahi, namun, begitu kita meninggalkan kota Seoul, aku pasti akan mengambil nyawa Li Fei Yang. Dari apa yang baru saja kamu katakan, sepertinya selain kota Seoul, seluruh dunia adalah wilayah keluargamu yang panjang, kata Murong Hengyu sinis. Mata Qi Gui bersinar dengan tatapan brutal dan dia berkata dengan dingin, Murong Hengyu, kamu tidak akan bisa sombong untuk waktu yang lama. Yun Xiao terkekeh, Anda tidak perlu menyia-nyiakan napas Anda untuk mereka, saya telah melihat banyak pewaris garis keturunan roh sejati, dan mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka suka menghibur diri mereka sendiri dengan kata-kata keras. Haha, kamu benar, saudara Fei Yang. Murong Hengyu tertawa terbahak-bahak, mereka tidak tahu bahwa perilaku seperti ini sangat kekanak-kanakan, itu hanya semakin menunjukkan kelemahan dan kerendahan hati mereka, seperti kata pepatah, anjing yang menggigit tidak menggonggong. Wajah Qi Gui pucat, dan kilat terus berkedip di wajahnya, jelas bahwa dia tidak bisa menekan amarahnya. Mata indah Feini berbalik dan mengukur Yun Xiao, lalu dia tersenyum dan berkata, Yang mulia memang pemberani, tapi sayangnya, Anda masih terlalu muda dan tidak tahu luasnya langit dan bumi, Qi Gui, ayo pergi.
Dia tampaknya menjadi inti dari perjalanan panjang keluarga. Qi Gui mendengus marah dan menjentikkan lengan bajunya. Lebih dari 10 anggota keluarga panjang segera berubah menjadi sinar cahaya dan pergi. Mo Yuyun juga menatap Yun Xiao beberapa kali lagi, bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri dan kepercayaan diri untuk bertarung melawan keluarga panjang surga Rich. Jaga dirimu, kalian berdua. Dia juga berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Murong Hengyu menyaksikan kerumunan pergi, ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Dengan kilatan cahaya, sebuah tas penyimpanan muncul di tangannya, yang dia serahkan kepada Yun Xiao dan berkata, "Saudara Fei Yang, segalanya telah berubah, Anda dapat mengambil kembali depositnya terlebih dahulu." "Apa?" Yun Xiao mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Anda akan mengingkari kata-kata Anda, Tuan?" Petik 2. Tidak mungkin, Murong Hengyu menggelengkan kepalanya. Keluarga Murong telah mengelola buah petir roh ini untuk waktu yang lama, dan kami tidak pernah mengingkari janji kami. Namun, dengan perubahan baru-baru ini, saya tidak dapat menjamin keamanan saluran. Bagaimana dengan ini? Aku bisa berjanji pada saudara Fei Yang bahwa keluarga Murong akan menjual buah-buahan yang mereka dapatkan kali ini, tapi harganya tidak bisa lebih rendah. Yun Xiao tahu bahwa meskipun keluarga tertutup ini tidak ikut campur dalam urusan dunia dan tidak mendominasi dunia, mereka akan memiliki cabang yang bersembunyi di dunia untuk bertukar sumber daya dan mengumpulkan informasi, jadi, dia langsung setuju. Murong Hengyu tertawa, "Saya pernah mendengar bahwa di antara generasi muda dunia, ada 4 keajaiban utara, 3 pahlawan barat, dan 7 bintang dari timur. Sejujurnya, saya telah bertemu beberapa dari mereka dan mereka sangat kecewa. Saya pikir generasi muda di dunia biasa-biasa saja. Baru hari ini saya tahu bahwa petarung yang baik tidak terkenal. Ini saudara Fei Yang. Orang-orang yang Anda sebutkan semuanya adalah ahli top yang hanya muncul sekali. Dalam 100 tahun, kata Yun Xiao, keluarga Murong berada dalam posisi yang sangat tinggi, jadi wajar jika mereka memiliki standar yang tinggi. Di masa lalu, Murong Zhu bisa dianggap sebagai bakat langka di dunia. Saya pikir pencapaian masa depan saudara Heng Yu pasti akan berada di atasnya." Ekspresi Murong Hengyu berubah drastis, memperlihatkan ekspresi terkejut. "Kamu juga tahu nama pamanku?" Petik 2. Hati Yun Xiao bergetar saat dia menghela nafas dan berkata, "Seperti yang diharapkan. Aku pernah mendengarnya sebelumnya, tapi sayang sekali dia meninggal muda." Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan kesedihan. Murong Hengyu menatap Yun Xiao dengan ekspresi curiga di wajahnya dan berkata, "Pamanku memang jenius, dia adalah jenius nomor 1 di klan saat itu, namun, tidak banyak orang di benua bela diri surgawi yang tahu namanya. Selain itu, paman sendiri seperti bintang jatuh yang melintas, sehingga hanya sedikit orang yang akan mengingatnya sekarang. Siapa kamu?" "Kita adalah teman, bukan musuh," kata Yun Xiao, "kami berteman." Dengan itu, dia mengabaikan ekspresi terkejut Murong Hengyu dan melangkah pergi, menghilang ke sudut jalan. Murong Hengyu tertegun sejenak sebelum dia perlahan menyingkirkan pikirannya dan dengan hati-hati merenungkan kata-kata Yun Xiao. Yun Xiao berjalan sendirian di jalan, dengan orang-orang datang dan pergi, riak menyebar di bawah kakinya, tetapi hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun Murong Hengyu lebih tua darinya, di matanya, dia adalah seorang junior. Selain itu, bakatnya sangat bagus, bahkan tidak kalah dengan Murong Zhu. Dia merasa agak terhibur di hatinya. Seberkas cahaya hijau melintas di tangannya dan token giok muncul. Itu adalah barang yang ditinggalkan Ning Keiwei. Yun Xiao menatap token giok, ketidakpedulian dingin di matanya menakutkan. Sekarang Ning Keiwei bersama Tianxi, mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Tianxi. Tiba-tiba, sesosok muncul di depannya. Itu adalah seorang prajurit berpakaian merah dengan pedang besi. "Li Fei Yang," pria itu berteriak dengan wajah dingin, "Tuan Qi Gui mengundang Anda untuk pergi ke luar kota dan menyelesaikan dendam pribadi Anda." Yun Xiao menyingkirkan liontin giok dan berkata perlahan, "Mengapa aku harus pergi?" Pria itu sepertinya mengharapkan ini. Dia mencibir dan berkata, "Bukankah kamu sangat keras kepala sekarang? Mengapa kamu pengecut sekarang?" Yun Xiao menatapnya dengan malas dan berkata, "Jadi bagaimana jika dia pengecut?" "Kamu pengecut." Pria itu tiba-tiba merasakan balok di dadanya,
seolah-olah dia baru saja meninju kapas, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun dan merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Apakah Anda akan pergi atau tidak? Petik 2. Aku tidak akan pergi. Apakah Anda ingin bersembunyi di kota Seoul selama sisa hidup Anda? Petik 2. Tergantung, mungkin itu benar. Kamu. Pria itu benar-benar tidak bisa berkata-kata, dia telah memikirkan semua jenis situasi sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Dia berkata dengan marah, jika kamu memiliki kemampuan, bersembunyilah di kota Seoul selama sisa hidupmu dan jangan pergi. Jika tuanmu memiliki kemampuan, kata Yun Xiao sambil tersenyum, dia bisa bersembunyi di luar kota dan menungguku selama sisa hidupnya. Sampah, sampah. Orang itu sangat marah, dia mengutuk beberapa patah kata dan tahu bahwa tidak ada gunanya memprovokasi dia lebih jauh, dia menginjak kakinya dan pergi. Yun Xiao tidak bisa menahan tawa saat dia melihat pria itu pergi, dia pada dasarnya bisa melihat melalui kekuatan hantu aneh itu, dan hanya butuh beberapa gerakan untuk mengurusnya. Di sisi lain, Fei ini memberinya perasaan yang tak terduga, dan dia tidak asing dengan perasaan itu. Garis keturunan Phoenix Surgawi. Ini menarik. Sosok Yun Xiao berkedip dan menghilang dari jalan. Di sudut kota Seoul, sebuah barisan panjang didirikan, dan tidak ada yang diizinkan mendekat dalam jarak 1000 kaki darinya, hanya 2 tim seniman bela diri yang berjaga sepanjang malam. Tiba-tiba, sesosok melintas dan seorang pria parubaya muncul. Ekspresi kedua tim seniman bela diri menjadi tegas. Pria parubaya itu melihat sekeliling dan berkata, semuanya, perhatikan, para petinggi baru saja mengirim pemberitahuan, kami akan berada dalam siaga tertinggi untuk periode waktu ini, kita tidak bisa membiarkan terbang masuk. Tingkat kewaspadaan tertinggi. Tapi apa yang terjadi? Salah satu seniman bela diri berkata dengan heran. Pria parubaya itu meliriknya dan berkata, jangan tanya, saya tidak tahu situasi spesifiknya, singkatnya, itu tidak bisa menjadi sesuatu yang baik. Besok, petinggi akan mengirim 2 tim orang lagi untuk menggandakan jangkauan siaga untuk memastikan keamanan mutlak dari bagian tersebut. Semua orang sangat terkejut, menggandakan tenaga kerja dan mengurangi perimeter keamanan setara dengan meningkatkan pertahanan 4 kali lipat. Hehe, jika mereka semua sampah sepertimu, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang kita kirim. Suara sedingin es terdengar, membawa penghinaan dan ejekan yang ekstrim. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis, dengan jabat tangannya, pisau tajam muncul, memancarkan cahaya 3 warna, tanpa melihat ke belakang, dia menebas di belakangnya seperti merak yang merentangkan ekornya. Bayangan hitam bergegas, tertawa aneh, dan terbang langsung ke cahaya pedang 3 warna. Ledakan, puff, suara benturan senjata terdengar, dan kepala pria parubaya itu terbang, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keputusasaan. Darah menyembur keluar dari leher tanpa kepala seperti air mancur, mendesis saat melayang tertiup angin, itu sangat menyedihkan. Komandan. Para seniman bela diri di kedua belah pihak dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tiba-tiba, suara gemerincing senjata bisa terdengar saat satu demi satu sosok menyerbu ke depan. Haha, kemarahan yang lemah tidak memiliki kekuatan, pergi ke neraka dan menangis. Bayangan hitam itu tertawa terbahak-bahak dan langsung terbelah menjadi beberapa bayangan untuk membunuh kerumunan. Serangkaian suara retak terdengar, dan hanya dalam beberapa napas, kedua kelompok orang itu semuanya dipotong-potong, darah berceceran di seluruh langit. Seluruh area di dalam barisan menjadi menyedihkan dan sunyi mati. Kakak ketiga, ini bukan laut utara kita, lebih baik bagimu untuk menahan diri. Suara samar datang dari langit, itu tanpa emosi dan tidak terdengar seperti suara manusia. Mereka hanya sekelompok sampah, jadi bagaimana jika mereka terbunuh? Jangan bilang manusia berani mengatakan, tidak. Petik 2. Bayangan hitam itu berubah menjadi sosok manusia, yang ditutupi jubah hitam, wajahnya pucat dan dingin, dan ekspresi menghina muncul di wajahnya. Jangan meremehkan manusia, saya mendengar bahwa sarang keluarga kerajaan Laut Timur dihancurkan oleh manusia, mereka tidak hanya kehilangan semua harta mereka, tetapi bahkan tambang laut dalam pun digali. Hahaha, kakak kedua, untuk berpikir bahwa Anda disebut orang bijak, bagaimana kamu bisa mempercayai rumor yang tidak berotak seperti itu?
Pria berjubah hitam itu berkata dengan sinis, bahkan seorang prajurit negara abadi tidak dapat merampok semua harta karun di Laut Timur dan menggali pembuluh darah bumi di Laut Dalam. Selain itu, jika ini benar, itu hanya berarti cacing tanah di Laut Cina Timur telah benar-benar direduksi menjadi ampas. Oh, benarkah? Lalu bagaimana saudara ke-9 mati? Diam, jangan sebutkan orang ini di depanku. Wajah pria berjubah hitam yang sudah pucat itu menjadi lebih dingin, dia berkata dengan tegas, untungnya, dia meninggal lebih awal, kalau tidak, aku akan mengirimnya ke neraka dan tidak pernah bereinkarnasi. Kakak ke-9ku masih putra ayahku, dan dia memiliki garis keturunan yang sama denganmu dan aku, kata suara itu, dia sudah mati, jadi kita masih harus sedih. Pria berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak, haha, memang, saya harus sedih. Wajahnya berkerut dan dia berkata dengan ganas, aku sangat sedih karena aku tidak bisa membunuhnya sendiri. Mana yang membunuhnya? Aku akan mencabik-cabik itu berkeping-keping. Kudengar nama manusia itu adalah Li Yunxiao, kata suara itu, dia adalah orang yang sama yang menggali urat tambang di Laut Timur. Li Yunxiao. Petik 2. Mata pria berjubah hitam itu bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, orang ini sudah ada dalam daftar yang harus dibunuhku. Adapun menggali tambang di Laut Timur, itu benar-benar omong kosong. Jika ini benar, itu akan menjadi penghinaan terbesar dari ras laut dalam ratusan juta tahun, bagaimana Guangxian akan memiliki wajah untuk menguasai Laut Timur. Suara itu menghela nafas dan berkata, saya juga mengira itu adalah rumor ketika saya pertama kali mendengarnya, tetapi sekarang menyebar ke 4 lautan, selain itu, Tuan Guangxian sudah lama tidak muncul, dan Ibu Xinglah yang telah mengelola urusan politik, semuanya secara alami akan diketahui ketika pertemuan 4 laut dimulai. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, bukankah ada kabar bahwa orang itu akan datang? Kami hanya akan bertanya kepadanya kapan saatnya tiba. Ya, kata suara itu, dia secara alami tidak akan melepaskan barang ilahimu, mungkin dia musuh terbesar kita kali ini. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu jangan bicara omong kosong, dapatkan barang sebelum orang lain dan tinggalkan kekacauan untuk mereka bersihkan, bahkan jika mereka mengetahui bahwa kami melakukannya, apakah mereka memiliki nyali untuk datang ke Laut Utara dan merampok kami? Setelah pria berjubah hitam itu selesai berbicara, dia segera berubah menjadi lampu hitam dan bergegas ke garis peringatan. Daerah ini sangat sepi, jelas bahwa tidak ada yang menginjakkan kaki di dalamnya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa kali berkedip, cahaya hitam berubah menjadi sosok dan berhenti lagi, melihat ke depan dengan ekspresi dingin. Beberapa ratus kaki di depannya, deretan seniman bela diri duduk bersila di udara, semuanya memiliki ekspresi tenang dan dalam keadaan meditatif. Dalam radius 1000 kaki, ada keheningan, suasananya sangat khusyuk, ada total 9 seniman bela diri, dan aura mereka semua terkendali, tidak ada satu jejak pun kekuatan asal yang bisa dirasakan, dan mereka seperti patung. Pria berjubah hitam itu menatap 9 orang itu, jari-jarinya pecah-pecah saat dia berkata dengan dingin, beri jalan, atau mati. Posisi 9 orang itu sangat aneh, mereka tidak hanya berturut-turut, jarak antara setiap 2 orang tampaknya sangat tepat, seolah-olah mengandung semacam aturan. Orang yang memimpin perlahan membuka matanya, dan tatapan tegas melintas di matanya saat dia berteriak, sungguh niat membunuh yang kuat, apakah kamu membunuh semua penjaga di depan? Pria berjubah hitam itu tertawa, hahaha, apa gunanya menyimpan potongan-potongan sampah itu? Kalian bersembilan masih bisa diterima, jika Anda bijaksana, Anda bisa hidup. Mata pria itu dipenuhi dengan amarah, tetapi dia menekan emosinya dan perlahan menutup matanya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kamu mencari kematian. Pria berjubah hitam itu dengan marah menegur, dia mengangkat tangannya, dan lebih dari 10 garis cahaya hitam tiba-tiba menebas di udara. Bang bang bang, bang, sebuah kekuatan tiba-tiba muncul di depan mereka bersembilan, itu berkedip seperti cermin dan menghalangi semua cahaya hitam, itu tidak bisa menyakiti siapapun. Pria berjubah hitam itu mengangkat alisnya dan mencibir, dia mengambil langkah maju, dan ki hitam melonjak dari lengannya, langsung berubah menjadi cakar naga hitam besar, dia meraih kehampaan. Ledakan,
Ada suara keras dari atas, dan cakar naga sepertinya mengangkat ruang, seperti tirai yang ditarik keluar dengan kerutan. Mata pria berjubah hitam itu terfokus, dia membentuk segel dengan tangan kirinya dan berbicara dalam bahasa naga yang tidak jelas. Pusaran spasial segera muncul di cakar naga, tumbuh semakin besar, 9 orang tidak jauh dari sana juga mulai berputar di bawah kekuatan-kekuatan spasial ini. Wajah pemimpin itu tenggelam, dia membuat segel dengan tangannya dan berteriak, aktifkan formasi. Cahaya keemasan pertama kali keluar dari tubuhnya, dan pola aneh melayang di tangannya yang membentuk segel, kemudian, dia terbang ke langit. 8 lainnya membuka mata mereka pada saat yang sama, klon membentuk segel tangan dan posisi mereka berubah sesuai dengan arah tertentu. Rune susunan emas mekar dari segel tangan 9 orang, berubah menjadi cahaya keemasan yang kabur dan berkumpul di langit, seketika, itu membentuk penghalang emas yang besar, matahari seperti roda, berputar mengelilingi 9 orang. Ruang yang awalnya dipenuhi kerutan langsung kembali normal, ekspresi 9 orang itu tidak berubah, dan masing-masing wajah mereka memantulkan cahaya keemasan, masing-masing dari mereka membuat segel tangan dan duduk. Wajah pria berjubah hitam itu menjadi gelap dan dia berteriak, tidak ada gunanya. Cakar naga tiba-tiba mengepal, dan ruang tiba-tiba menegang, kekuatan penghancur bumi yang tak tertandingi langsung mundur, menghancurkan ke arah penghalang emas. Ledakan, ruang bergetar di bawah kekuatan besar ini dan langsung membombardir penghalang emas, itu seperti kereta perang yang terus-menerus menabrak dan menghancurkan, permukaan cahaya keemasan bergetar hebat, tetapi tidak bisa menerobos. Kamu pantas mati. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah, matanya dipenuhi dengan amarah, dia berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke depan. Murid pemimpin 9 orang menyusut, dia berteriak, buka. Dia mengganti segel tangannya, dan 8 orang di belakangnya juga mengubah segel tangan dan posisi mereka pada saat yang sama, penghalang emas tiba-tiba terbuka dan langsung menutupi area seluas ratusan kaki. Pria berjubah hitam itu tertangkap basah dan langsung diselimuti oleh penghalang, ekspresinya segera berubah besar. Kesembilan sosok itu segera bergegas ke arahnya, masing-masing dari mereka menginjak ruang yang berbeda, mereka tampaknya menyembunyikan semacam formasi, menutupi langit dan bumi. Pria berjubah hitam itu meraung marah, jubah hitam di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan kekuatan naga yang besar keluar dari tubuhnya. Ledakan. Seluruh penghalang emas bergetar, kekuatan-kekuatan naga langsung berubah menjadi naga hitam, yang melingkar di sekitar tubuh pria itu dan menatapnya dengan dingin. Pada saat yang sama, pria itu mengepalkan tangannya di depannya, dan raungan naga naik ke langit, semua jenis rune aneh terbang keluar dari tubuhnya, langsung mengembun menjadi 9 bola rune hitam pekat di depannya, dan kemudian menembak ke arah 9 orang. Keluarga Kerajaan Laut Utara. Kesembilan orang itu semuanya terkejut dan mengubah posisi mereka di udara untuk menghindari bola hitam. Pusaran ekstrim naga yang terjebak. Pria itu mengatupkan kedua tangannya dan bayangan naga di tubuhnya berputar keluar, dia mengeluarkan raungan naga dan penghalang cahaya keemasan. Bergetar, 9 bola rune berputar dengan cepat di bawah Dragon's Roar, satu persatu, mereka hancur dan menyatu, akhirnya membentuk pusaran hitam besar. Pada awalnya, pusaran hitam hanya seukuran batu kilangan, namun, ketika tangan pria itu terus membentuk segel tangan, itu langsung mengembang menjadi 4 hingga 5 kali ukuran aslinya dan akan mengisi seluruh penghalang emas. Seluruh ruang terkoyak oleh kekuatan pusaran, dan penghalang juga menyusut seolah-olah secara bertahap tersedot udara hingga kering, sejumlah besar cahaya keemasan ditembakkan dari penghalang dan tersedot ke dalam pusaran, menghancurkannya. Tidak baik, 9 orang itu terkejut, dan pemimpin itu berteriak, bentuk militer ketiga. Ekspresi semua orang menjadi serius saat mereka membentuk segel tangan dan menyerang ke dalam kehampaan, kekuatan penghalang emas tiba-tiba menguat, dan dengan kilatan cahaya keemasan, kaki besar yang tingginya beberapa kaki mengembun. Saat kaki emas muncul, semua ki spiritual dalam beberapa kaki langsung tersedot kering, rune yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari kaki dan menari di sekitarnya. Ledakan. Kaki besar gemetar dan menginjak-injak. Seluruh ruang langsung hancur, dan angkatan udara mengeluarkan suara gesekan yang menusuk telinga. Dalam sekejap, api dinyalakan dan terbakar ke segala arah. Kaki emas melangkah ke pusaran hitam, mengaduk gas hitam yang tak ada habisnya.
Seluruh pusaran bergetar seperti saringan, terus runtuh dan menyebar. Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah, segel di depannya berubah menjadi kepalan tangan, naga hitam yang tidak aktif segera mengangkat kepalanya, dan matanya berkedip dengan cahaya yang ganas. Tinju naga tiran. Cahaya tinju hitam melintasi langit seperti bintang jatuh, di bawah momentum kepalan tangan, naga hitam meraung di atasnya, terus-menerus menekan kekuatan penghalang, mencoba mematahkan semua batasan dan formasi. Ekspresi pemimpin 9 orang itu tidak berubah, dia hanya membentuk segel dengan tangannya dan berteriak, langkah ke-7. Segera, teknik gerakan 9 orang berubah, dan mereka berbaris dalam satu baris, ekspresi setiap orang sama, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara, mereka langsung mengembun menjadi bentuk pedang, dan tiba-tiba menebas. Bum bum bum, serangan berbentuk pedang menembus pancaran tinju, naga hitam terus runtuh dan mengeluarkan serangkaian tangisan yang menyedihkan. Gelombang udara menyebar ke segala arah, mengguncang penghalang dan kemudian memantul kembali, mengirimkan riak yang tak terhitung jumlahnya, sosok semua orang menjadi linglung. Mata pria itu dipenuhi ketakutan, cahaya pedang telah langsung menghancurkan semua pertahanannya dan menghantam tubuhnya dengan kekuatan gunung. Sebuah baju besi abu-abu pecah dari tubuhnya, dan pola susunan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya, itu seperti hujan lebat yang turun di danau yang tenang, menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya, itu mengembun di depan pria itu dan menahan cahaya pedang. Bang 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 bang. Pola formasi pada baju besi menghilang satu persatu, pada akhirnya, semua cahaya menghilang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh baju besi, kemudian, itu meledak dengan keras. Bentuk pedang juga telah mencapai batasnya, itu runtuh menjadi cahaya keemasan dan menghilang, melayang ke langit dan diserap oleh penghalang. Piring kedua, suara dingin terdengar, 9 orang itu mengubah teknik gerakan mereka lagi dan menghilang ke udara tipis. Pada saat berikutnya, mereka muncul di sekitar pria itu, membentuk segel yang berbeda dan menyerang ke depan. 9 lampu emas dengan bentuk berbeda muncul dan langsung terhubung bersama untuk membentuk kuali emas yang menjebak pria itu di dalamnya. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya berputar di atas kuali, ada ratusan dan ribuan formasi kecil yang terhubung satu sama lain, ada formasi di dalam formasi. Bola cahaya keemasan melintas dan berubah menjadi simbol besar, itu menyilaukan dan muncul di badan kuali, itu menekan dengan kekuatan gunung dan menyebabkan kuali emas bergetar dengan ledakan. Tekanan yang mencekik langsung turun pada pria dari Laut Utara, yang terjebak di dalam kuali emas, wajahnya segera menjadi pucat mematikan, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu ingin membunuh raja ini? Dalam mimpimu. Dia berteriak marah, dan sisik terus muncul di kulitnya, lapisan ki naga hitam menyembur keluar dan berubah menjadi pusaran yang mengalir ke segala arah, mencoba memecahkan segel kuali emas. Simbol emas besar itu tiba-tiba melintas dan berputar turun dari langit, dengan gemuruh, itu menekan Dragon Ki yang tak terbatas dan langsung menghancurkannya. Pikiran pria itu mengalami serangan balik dan dia memuntahkan seteguk darah di tempat, matanya bersinar dengan kebencian dan kepanikan. Baru pada saat itulah 9 pembudidaya di luar kuali emas rileks, masing-masing dari mereka membentuk segel tangan dan duduk bersila di udara, mereka memejamkan mata dan mulai berkultivasi, dari waktu ke waktu, mereka akan membentuk segel tangan untuk menjaga keberuntungan kuali emas, mereka sebenarnya mencoba memurnikannya. Rune emas besar berputar perlahan dan menekan Dragon Ki di sekitar pria itu. Sementara itu, sejumlah besar rune dan cahaya keemasan menyembur keluar dari kuali cahaya dan terjalin satu sama lain di udara, mereka terus-menerus menyapu pria itu dari Laut Utara dan dengan sembrono menghancurkan tubuh fisiknya, sisik naga hitam meledak satu per satu. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat cahaya keemasan di langit, beberapa sosok samar-samar terlihat di dalam, di bawah pengaruh penghalang, tidak ada suara yang bisa terdengar, di luar masih tenang dan damai. Tiba-tiba, sejumlah besar warna merah muda muncul di langit, seperti peri yang menyebarkan bunga dari awan, jatuh bersama angin. Warna merah muda sebenarnya adalah butiran debu, seperti serbuk sari, dan juga seperti debu, mereka melayang ke bawah dan langsung tersebar ke penghalang. 9 ahli itu bergidik dan membuka mata mereka, memperlihatkan ekspresi ngeri, pemimpin itu berkata dengan kaget, tidak baik. Masih ada musuh yang bersembunyi di kegelapan.
Formasi pembalikan istana 9 depan belakang dapat memblokir semua serangan dan objek, kata orang lain kaget, ada apa dengan serbuk sari ini? Itu bisa menembus tanpa hambatan. Kesembilan dari mereka semua terkejut, serbuk sari terus meningkat dalam kuantitas saat berkibar, meskipun mereka belum menemukan sesuatu yang tidak normal, itu memberi mereka bersembilan perasaan yang semakin buruk. Kalian terus memurnikan, aku akan berurusan dengan yang di luar, kata pemimpin itu dengan suara yang dalam. Dia mengganti segel tangannya dan berbalik dalam susunan, dia segera muncul 100 kaki di langit, matanya terbuka lebar dan cahaya hijau muncul di matanya saat dia menatap langit. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tiba-tiba, suara dingin datang dari belakangnya. Pria itu terkejut, dia segera merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, dan bahaya kematian membayangi dirinya. Dia tiba-tiba menyatukan tangannya dan berteriak, tiba-tiba, cahaya keemasan melintas di tubuhnya, cemerlang seperti matahari terbenam. 8 pembudidaya di bawah berganti segel tangan, dan sejumlah besar rune melonjak keluar dari penghalang emas, langsung menyatu menjadi pedang yang bersiul di udara. Semuanya berada di bawah pengawasan raja ini, bukan apa-apa. Suara dingin terdengar, dan suhunya turun, sebuah kerangka transparan muncul di udara, itu adalah tengkorak naga, matanya tertutup kristal es, dan membuka mulutnya untuk memuntahkan nafas naga. Nafas naga itu seperti air dari 9 surga yang jatuh ke dunia, itu berubah menjadi naga air dan meraung saat bergegas turun. Di atas ombak, tubuh naga menggulung di udara, seperti kunci perak raksasa, itu langsung menjebak pedang raksasa dan menguncinya di udara. Apa? 8 orang di bawah semuanya terkejut, memperlihatkan ekspresi ngeri. Pemimpin di langit merasa lega sejenak, dia buru-buru berbalik dan menembakkan segel emas, yang menamparkan tengkorak naga. Ledakan, embusan angin besar bertiup, dan kristal es biru di rongga mata yang dalam dari tengkorak naga mulai melompat, seluruh tengkorak bergetar di bawah kekuatan segel emas. Tiba-tiba, sebuah tangan mengulurkan tangan dari kehampaan dan dengan lembut meletakkannya di tengkorak naga, itu sangat tiba-tiba, tetapi juga sangat alami, itu memberi orang perasaan bahwa itu tidak seharusnya, tetapi itu wajar. Tangan itu kuat dan kuat, jari-jarinya panjang dan putih, tanpa jejak darah. Gemetar tengkorak naga berhenti segera di bawah kenyamanan tangan itu, kristal es biru juga menjadi stabil. Tangan itu mengangkat jari telunjuknya dan dengan lembut menyentuh tengkorak naga, 2 kristal es di tengkorak naga transparan tiba-tiba melompat, seolah-olah mereka telah hidup, dan menembakkan 2 cahaya tajam. Murid pemimpin itu berkontraksi, dan rasa bahaya yang ekstrim mengalir di hatinya, dia tiba-tiba berteriak, sikap defensif pertama. Ekspresi 8 orang di bawah berubah, dan mereka tiba-tiba membentuk segel tangan untuk mengubah posisi formasi. Penghalang itu tiba-tiba terbuka, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di dalamnya, menuju ke langit, itu seperti jamur besar yang terus tumbuh dan membuka daun payung. Begitu tengkorak naga ditekan, kristal es di rongga mata menggulung seperti air laut, seluruh tengkorak berada di tengah ombak, dan ketika dia mengepalkan tangannya, itu adalah lautan yang luas. Keterampilan air, tarian bulan. Kekuatan elemen air yang sangat kuat meledak dari tengkorak naga, seolah-olah semua air di laut utara telah ditarik, dan dunia langsung tenggelam ke lautan. Pemimpin itu langsung merasakan kekuatan yang tak tertandingi, dia tidak menghadap genangan air hijau biasa, tetapi lautan. Ledakan, segel emas di bawah telapak tangannya langsung hancur, dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Sebagai pemimpin dari 9, ia menempati posisi yang sangat penting dalam formasi, dengan jatuhnya, cahaya seluruh formasi tiba-tiba meredup. Lautan luas jatuh dan akhirnya menabrak penghalang yang terus-menerus dibuka. Ledakan, kekuatan penghalang menghentikan air laut utara untuk sementara waktu, tetapi airnya tak ada habisnya dan akhirnya meledak setelah beberapa napas. Bum bum bum. Seluruh langit jatuh ke dalam kekacauan saat air mengalir ke bawah, kekuatan apapun di hadapan lautan ini sangat kecil dan tidak berdaya. Pemimpin yang terluka tidak peduli dengan luka-lukanya, dia kembali ke posisi susunan di bawah dalam sekejap dan berteriak, pertahanan, kita pasti bisa memblokirnya. Kesembilan dari mereka bergandengan tangan lagi dan menyerang pada saat yang sama. Sejumlah besar rune melayang keluar dari tubuh setiap orang dan membentuk segel di udara, mereka mengembun menjadi cermin cahaya yang tergantung di langit.
Ledakan. Wan Sui langsung menabrak cermin cahaya, dan seluruh cermin bergetar hebat, ruang bergetar seperti saringan, dan tubuh 9 orang itu bergetar tanpa henti, hampir pecah. Hehe, tidak ada gunanya, kalian semua sudah mati. Suara dingin terdengar, itu adalah pria di dalam kuali emas, dia menatap semua orang dengan senyum jahat. Mereka bersembilan merasakan hawa dingin di hati mereka, dan perasaan buruk menggenang di hati mereka, mata semua orang mendarat di tanah. Debu merah muda dari sebelumnya telah membentuk lapisan di tanah, seperti bunga yang jatuh setelah musim gugur, menyebar ke seluruh tanah. Pria itu menyeringai mengerikan, benda ini bukan serbuk sari, di atas 4 lautan, ada fenomena langit magis yang disebut debu kristal merah muda, benda ini dimurnikan dari debu kristal itu, ini memiliki energi spasial yang sangat kuat, sehingga dapat menembus susunan dan tanah Anda. Debu kristal merah muda. Tubuh 9 orang itu gemetar, mereka telah berada di kota Haibin sepanjang tahun, jadi mereka secara alami tahu tentang item ini. Setelah saudara kedua saya menyempurnakan ini, tidak hanya dapat menembus semua jenis formasi dan penghalang, tetapi juga memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk meledakkan ruang, pria itu tertawa. Begitu dia selesai berbicara, debu kristal merah muda di tanah sepertinya tertiup angin dan menggulung. Ledakan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, tanah runtuh seketika, penghalang emas di ledakan terbuka, dan cermin cahaya di langit hancur. Kekuatan ledakan tak terbatas menyebar ke segala arah, menelan mereka bersembilan. Mereka bersembilan sepenuhnya fokus untuk membentuk segel untuk menahan banjir yang mengerikan, bagaimana mereka bisa menahan serangan seperti itu. Mereka langsung hancur berkeping-keping. Hahaha, haha, tawa pria itu berasal dari energi kekerasan. Banjir di langit juga membeku sesaat sebelum perlahan menghilang. Seluruh tanah tandus, semua jejak tersapu oleh air laut perlahan mengalir ke daratan dan laut. Pria itu melepaskan diri dari kuali emas, selain senyum gila, ada juga kemarahan di wajahnya, dia berkata dengan dingin, kakak kedua, kamu telah bertindak tepat pada waktunya, tepat ketika aku hendak memasuki gerbang neraka. Jelas bahwa dia menyalahkan pihak lain karena bertindak terlambat. Tangan yang memegang tengkorak naga transparan di langit ditarik kembali, kemudian, itu bergetar di tempat sesaat, dan seorang pria berbaju putih muncul. Wajah pria berjubah putih itu dingin dan tanpa emosi, seolah-olah dia tidak memiliki perasaan sama sekali. Ketika 9 orang itu bergandengan tangan, meskipun serangan mereka tidak kuat, pertahanan mereka sempurna, saya harus melihat dengan jelas dan hanya menyerang ketika saya benar-benar percaya diri, hanya dengan begitu aku bisa mencapai target dengan satu serangan. Ketika kamu melihatnya dengan jelas, aku akan mati. Kedua orang ini adalah putra mahkota Laut Utara, Ruan Zong peringkat kedua dan Ruan Wu peringkat ketiga. Jika kamu tidak melihatnya dengan jelas, kamu tidak akan menyerang bahkan jika aku mati, kan? Ran Wu berkata dengan dingin. Ekspresi sekte lompatan tidak berubah saat dia berkata, jika itu menyangkut hidupmu, aku akan mengambil tindakan dengan paksa, namun, jika itu wasinya tidak tepat, mereka akan pergi setelah satu serangan. Wajah Ruo Wu bergerak-gerak dan dia mendengus berat, tidak diketahui apakah dia marah atau tidak bisa berkata-kata, dia kemudian berbalik dan berkata, sekarang semua rintangan telah dihilangkan, mari kita cepat masuk ke Leilin untuk menemukan kayu Yi yang tak tertandingi. Ruizong mengangguk dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, sejumlah besar debu kristal merah muda melonjak keluar dari tubuhnya dan melayang di langit, dia memejamkan mata untuk merasakannya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, kristal merah muda yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali ke tubuhnya, dan dia mengambil beberapa langkah di udara. Seberkas cahaya keemasan mekar dari tangannya, berderak dan berkedip seperti kilat, dia melemparkannya ke depan. Pipa-pipa, bola emas petir berputar di udara, dan kemudian mengeluarkan busur listrik yang menyebar seperti tirai air, sebuah susunan hijau selebar sekitar 100 kaki muncul di depan keduanya. Apakah ini pintu masuknya? Kamu telah menyembunyikannya dengan baik. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Ruo Wu saat dia menjilat bibirnya. Sekte lompatan melihat formasi hijau sebentar dan berkata, formasi ini tidak sederhana. Jika kamu memiliki debu kristal merah muda itu, mengapa kamu tidak menuangkannya dan meledakkan susunan? Lari Wu mendengus jijik. Bukan itu yang saya khawatirkan, kata Ruizong, sebelum kami datang,
kami melakukan beberapa penelitian tentang keluarga pohon ilahi. Mereka adalah kelas 2 di antara kekuatan manusia, tetapi ketika kami melihat mereka bersembilan bergabung, mereka mampu melukaimu dan membuatku menggunakan debu kristal merah muda dan langkah tarian bulan. Jika ini hanya kekuatan kelas 2, lalu keberadaan seperti apa kekuatan kelas 1 umat manusia, atau bahkan 7 negara adidaya, dan wilayah suci, yang berada di atas 7 negara adidaya. Ekspresi Ruowu juga berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, ini tidak mungkin kekuatan kelas 2, pasti ada kesalahan dalam informasi. Potongan-potongan sampah yang memberikan informasi sebenarnya berani melakukan penghujatan seperti itu. Ketika aku kembali, aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Apa yang Anda lihat mungkin tidak benar, dan apa yang Anda dengar mungkin tidak salah. Kita perlu mengamati lebih banyak, kata Ruizong. Apa gunanya mengamati pada saat seperti ini? Cepat hancurkan formasi ini, kata Ranwu tidak sabar. Sekte lompatan tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan mengepalkan jari-jarinya, tengkorak naga transparan muncul di tangannya, cahaya merah muda samar muncul di rongga matanya, dan itu menjadi semakin cerah. Tengkorak naga memuntahkan awan asap merah muda, itu adalah debu kristal merah muda, dan itu berputar di sekitar tengkorak. Ruowu menatap tengkorak naga dan matanya bersinar dengan sedikit iri. Debu kristal merah muda menari di sekitar tulang naga, dan seluruh langit tiba-tiba menjadi indah, seperti bunga yang jatuh yang tak terhitung jumlahnya, dengan semacam keindahan yang sunyi. Tiba-tiba, tulang kepala naga di tangan sekte lompatan bergetar, dia mengepalkan tinjunya, dan lapisan cahaya dipancarkan dari tengkorak, itu langsung mengembun menjadi bayangan naga merah muda dan meraung saat terbang di belakangnya. Apa yang terjadi? Ekspresi Ranwu berubah saat dia bertanya dengan kaget. Mengaung, naga merah muda Shadow menabrak sebuah ruang, dengan ledakan, sepertinya telah menghadapi perlawanan yang sangat besar, seolah-olah itu menabrak dinding, seluruh tubuhnya gemetar dan hampir hancur di tempat. Di bawah guncangan besar, ruang beriak dengan garis vertikal dan didorong ke belakang. Sesosok perlahan muncul. Siapa itu? Wajah Ruowu tenggelam saat dia berteriak dengan marah, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Aku ingin bertanya siapa kalian berdua. Sosok itu berkata perlahan, matanya sedikit menyipit saat dia melihat naga merah muda bayangan, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan heran, debu kristal merah muda. Suara itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ekspresi Sekte Leap juga berubah, wajahnya yang acuh tak acuh tampak menjadi dingin saat dia menunjuk ke udara. Naga merah muda Shadow terbang kembali seketika dan berputar-putar di atasnya, ia mengangkat kepalanya dan menatap orang di depannya. Bagaimana kamu mengenali debu kristal merah muda ini? Ruizong bertanya, saya sudah menyempurnakannya, jika seseorang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya, tidak mungkin untuk melihatnya sekilas. Setelah beberapa saat terkejut, pria itu tertawa dan berkata, apa yang disebut pemurnianmu adalah memecah keadaan kristal menjadi keadaan bubuk. Selain bentuk yang berbeda, saya tidak bisa melihat perbedaan antara bubuk ini dan debu kristal. Itu hanya berarti Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang debu kristal merah muda, kata Ruizong. Kurang lebih, pria itu mengangguk, aku sudah mempelajarinya sebentar. Ruowu mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam, mengapa kamu membuang-buang napas padanya? Kami tidak tahu latar belakangnya, jadi bunuh saja dia. Orang ini tidak sederhana, dia jelas tidak memiliki kultivasi bela diri bintang 7 Supreme seperti yang terlihat, kata Leapsek, matanya berkedip. Pria yang tiba-tiba muncul adalah Yun Xiao, dia ingin menyelinap ke Leilin untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan dua putra mahkota Laut Utara. Saya dari latar belakang yang tidak diketahui. Yun Xiao mencibir, kalian berdua adalah orang-orang yang tidak diketahui asalnya, mayat para pembudidaya di depan Anda acak-acakan, dia melihat sekeliling dan berkata, juga, ada pertempuran sengit di sini sekarang, dan bau darah belum mengering, apakah itu semua yang Anda lakukan? Jadi bagaimana jika saya? Yunwu berkata dengan dingin, wajahnya sangat gelap, dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Yun Xiao menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Adikmu, pergi ke neraka, Yunwu berteriak dengan marah. Dengan sekejap,
dia menghilang dari tempatnya berada. Seberkas cahaya hitam melesat langsung ke Yun Xiao, dan pada saat yang sama, petir melintas di langit, bayangan naga hitam tiba-tiba muncul, merentangkan cakarnya dan bergegas ke bawah. Naga hitam, murid Yun Xiao menyempit, apakah Anda putra mahkota Laut Utara? Petik 2. Dia mengulurkan tangannya, dan angin kencang berputar di tangan kanannya, sementara sekelompok api muncul di tangan kirinya, dua kekuatan unsur bergabung di depannya, dan ledakan terdengar. Api menyebar dengan bantuan angin, membentuk roda besar angin dan api yang berukuran lebih dari 100 kaki, berputar terus-menerus. Wajah Yun Xiao menjadi kabur di bawah api yang berkedip-kedip, tangan kirinya menggambar lingkaran di udara, lalu melakukan gerakan mantra dan meletakkannya di depannya sementara tangan kanannya menamparkan ke depan. Roda badai api yang besar bersiul di udara dan menyapu naga hitam. Pada saat berikutnya, dia segera menarik tangan kanannya dan membentuk segel di depannya, sebaliknya, dia menyatukan dua jari di tangan kirinya dan membuat posisi pedang, menunjuk ke satu arah. Desir, pedang dingin Qi ditembakkan dan langit langsung terbelah, dengan bang, teredam, itu memotong sesuatu. Sosok Ruowu tiba-tiba muncul, dia melihat cakar naga berjari 5 di tangannya dengan ekspresi terkejut, dia bisa dengan jelas melihat tanda pedang di atasnya. Pada saat ini, naga hitam yang turun dari langit tersedot ke dalam roda badai api yang besar bahkan sebelum bisa melepaskan kekuatannya, itu benar-benar di luar kendali. Tidak hanya cahaya di tubuhnya runtuh dan hancur dari dua kekuatan unsur, tetapi seluruh roda badai api juga berputar ke langit, semakin kecil. Ini Bian. Kedua pria dari Laut Utara itu tercengang, mereka menatap roda badai api dan naga hitam yang telah terbang menjauh, mereka berdua tercengang. Ekspresi wajah sekte lompatan berangsur-angsur berubah menjadi serius, dari mana nyala api itu berasal. Dan apa itu angin ilahi? Aku tahu, kata Yun Xiao, kamu adalah keluarga kerajaan Laut Utara. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang mendambakan roh buah guntur sebenarnya berasal dari keluarga kerajaan, menyelinap ke wilayah klan saya dan melakukan hal kotor seperti itu, apakah Anda masih merasa malu? Petik 2 tanda seru petik 2. Ranwu segera berteriak dengan marah, Pulau Sewut ini adalah wilayah Laut Utaraku, namun kalian manusia yang tidak tahu malu benar-benar secara paksa mendudukinya. Sepertinya kamu akan menyangkalnya sampai akhir, kata Yun Xiao, tidak heran, lagi pula, mengaku menjadi pencuri adalah sesuatu yang sulit diterima siapapun, belum lagi keluarga kerajaan lautmu. Anda membuat komentar yang tidak bertanggung jawab dan memfitnah kami, Anda dijatuhi hukuman mati. Ruowu marah lagi, sosoknya langsung menghilang dari tempat dia berdiri, dan pada saat berikutnya, dia muncul di atas Yun Xiao, membuka kelima cakarnya, dan meraihnya. Setelah pertukaran sebelumnya, dia tidak berani ceroboh sedikit pun, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi naga. Qi hitam melesat keluar dari 5 cakarnya dan membentuk jaring kecil di telapak tangannya, dengan puci, itu menyebar hingga beberapa kaki dalam ukuran, itu terdiri dari cahaya hitam yang terjalin di udara, berkedip dengan cahaya formasi, dan ditekan. Aku bukan dari Laut Utaramu, dan aku bukan warga negara di bawah kekuasaanmu, kata Yun Xiao kaget, mengapa Anda menghukum saya? Petik 2. Dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa, sosoknya melintas di udara dan dia mundur beberapa kaki, tangan kanannya mengulurkan tangan ke kehampaan dan meraih kotak pedang cahaya surga, memegangnya di depannya. Dia membentuk beberapa segel mantra dengan tangan kirinya dan memukulnya ke sarungnya satu persatu, dengan setiap serangan, cahaya keemasan berkedip dan potongan-potongan cahaya perak melintas di kotak pedang, menyebabkan pola yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pergi, pergi, Yun Xiao berteriak sambil menunjuk jari ke kotak pedang dengan tangan kirinya, segera, 9 berkas cahaya dingin melesat keluar dan berbaris-berbaris di depannya, lalu terbelah dalam pola berbentuk kipas dan menebas ke atas. Ci. 9 pedang bintang dingin langit utara menembus jaring hitam dan menebas ke arah Wu yang berlari. Mata Ruowu membelalak, dia buru-buru berbalik, dan kedua cakarnya langsung meraih Jiu Jian. Ledakan, bang, 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 ledakan. Cakar hitamnya sangat keras, dan mereka melawan pedang besi secara langsung, masing-masing dari 9 pedang terguncang, dan percikan api beterbangan.
Pada saat yang sama, kekuatan naga hitam meledak dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus, itu mengembun menjadi awan hitam dan terbang keluar, mencoba menekan 9 pedang. Yun Xiao berteriak saat dia mengganti segel di tangannya. 9 surga meraih bulan. Pedang bintang dingin langit utara menarik beberapa sinar cahaya dingin di udara, dengan dentang, ia terbelah dan membentuk diagram pedang di langit, lebarnya 30 meter dan ditebas serempak. Ci. Masing-masing pedang dingin menembus awan hitam, dan pusaran perak kecil muncul di sekitar pedang, menyebarkan naga ki. 9 pedang diatur sesuai dengan aturan tertentu dan digantung di sekitar Ruowu. Diagram formasi juga menekan dari langit dan menjebak Ruowu di dalamnya. Pada saat yang sama, pedang ki tak terbatas menyebar, membentuk jimat pedang emas di atasnya, itu berputar dan menebas. Apa? Ruowu terkejut, kekuatan yang dipancarkan dari 9 pedang berada di peringkat ke-9, selain itu, kekuatan diagram pedang telah sepenuhnya menekan kekuatan naganya, dia tidak bisa bergerak sama sekali saat dia melihat jimat pedang mendarat padanya. Kakak kedua, apa? Lari Wu berteriak kaget, pembuluh darah di wajahnya menonjol dan butir-butir besar keringat dingin menetes. Murid Sekte Leap menyempit, dan dia akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dalam sekejap, dia menerkam ke depan. Yun Xiao telah dipersiapkan untuk ini, dia mencibir, dan cahaya dingin melintas di antara alisnya. Kemudian, Karabas King Kong bergegas keluar, meraung sambil melemparkan pukulan. Di ujung tinjunya, nyala api kecil dari iblis es Heart Flame berkedip tanpa henti, dengan aura yang sangat menakutkan, ia mengikuti angin tinju dan meledak. Sekte lompatan tiba-tiba menghirup napas dingin, meskipun dia tidak mengenali api ini, dia bisa merasakan bahaya di dalamnya. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangan kanannya dan mengubahnya menjadi telapak tangan. Debu kristal merah muda melayang di sekitar telapak tangan naga, seperti mimpi. Pipa-pipa, debu kristal merah muda mengeluarkan suara yang sangat kecil dan mengembun bersama, itu melilit telapak tangan naga dan membentuk kristal transparan merah muda. Murid Yun Xiao menyempit, dan dia memiliki firasat buruk yang tidak bisa dijelaskan. Namun, pukulan Kalabash Little King Kong sudah tiba, angin dari pukulan menghantam debu kristal merah muda dengan iblis es Heart Flame, membuat suara kaca pecah. Bang bang bang, debu kristal merah muda meledak di bawah kepalan tangan labu Little King Kong, awan merah muda melesat keluar dan bubar. Jantung Yun Xiao berdetak kencang saat dia berteriak kaget, tidak baik. Dia berteleportasi, dan gelombang kekuatan mental menyebar dari sela-sela alisnya, menembak ke arah labu Little King Kong, mencoba memindahkannya. Tapi sudah terlambat, awan kabut yang meledak dari debu kristal merah muda menyapu labu Little King Kong dan menghilang. Wajah Yun Xiao berkedip, dan dia sangat marah. Awan merah muda memiliki fungsi yang sama dengan kristal merah muda debu di laut, yang dapat menteleportasi orang tanpa tujuan. Labu Little King Kong jelas telah diusir. Ledakan, bang, 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 ledakan. Karena hilangnya fokus Yun Xiao sesaat, diagram pedang 9 pedang tidak jauh di luar kendalinya. Dalam sekejap, Ruowu mengambil kesempatan itu dan secara paksa berubah menjadi naga untuk mematahkannya. Mengaung, seekor naga hitam bergegas keluar dari diagram pedang dan melihat ke bawah dari langit, sepertinya ada sedikit ejekan di matanya, itu terbang tepat di belakang sekte lompatan dan kemudian berubah menjadi manusia. 9 pedang bintang dingin langit utara semuanya dikirim terbang dan ditusuk ke tanah jauh, tubuh mereka gemetar tanpa henti. Yun Xiao tidak bisa lagi peduli tentang itu, wajahnya berubah sangat tidak sedap dipandang saat dia menatap sekte lompatan dan berkata dengan suara dingin, "Di mana bonekaku?" Tanpa mengubah ekspresinya, katanya, "Karena Anda tahu debu kristal merah muda, Anda harus tahu fungsinya, teleportasi bersifat acak dan tanpa tujuan, bagaimana saya bisa tahu kemana perginya?" Petik 2. Yun Xiao menyadari situasi ini, tetapi dia hanya bertanya dengan secercah harapan. Labu Little King Kong adalah setengah binatang dan setengah alat, dan itu juga sesuatu yang telah dia sempurnakan. Selama itu ada di dekatnya, ia pasti akan bisa merasakannya, tapi sekarang, tidak merasakan apa-apa di dalam hatinya, dan jelas telah diteleportasi ke tempat yang tidak diketahui. Wajah Yun Xiao sangat gelap sehingga air akan menetes keluar darinya, matanya berkedip dengan niat membunuh yang sengit saat dia berkata dengan suara dingin, "Karena itu masalahnya, kalian berdua bisa tinggal di pulau ini selamanya."
Dalam amarahnya yang ekstrim, 9 pedang bintang dingin surga utara di kejauhan merasakannya dan terbang, mereka menyebar berbaris di udara dan menebas. Beberapa pancaran pedang terbang keluar dari kotak pedang cahaya surga di tangannya, mereka juga berbaris dan ditembak jatuh satu demi satu. Ekspresi Ruowu berubah drastis, dia telah terjebak dalam 9 pedang sebelumnya, jadi dia secara alami mengerti betapa kuatnya formasi pedang ini. Sekarang lebih dari 20 pedang telah terbang sekaligus, itu membuatnya semakin ketakutan. Namun, ketika dia melihat saudaranya di sampingnya, dia segera menjadi tenang dan mencibir. Sekarang setelah kamu tahu saudara laki-laki kedua saya mengendalikan debu kristal merah muda, Anda sudah dalam posisi yang tak terkalahkan, apapun bisa langsung diteleportasi, mengapa Anda harus menahan kami di sini? Petik 2. Wajah Yun Xiao gelap saat dia berteriak, lelucon apa? Apakah dia berpikir bahwa dia tak terkalahkan hanya karena dia memiliki beberapa kemampuan spasial? Selain itu, debu kristal merah muda hanyalah alatnya, bagaimana dia bisa mengendalikannya? Yun Xiao dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan 24 pedang bintang dingin surga utara membentuk formasi di udara. Tiba-tiba, puluhan ribu balok pedang perak ditembakkan, terjalin di udara dan membentuk jaring pedang yang menakutkan. Setelah mengambil labunya Little King Kong, dia bertekad untuk membunuh mereka berdua. Bahkan, dia telah dianiaya, jika bukan karena iblis es yang menakutkan Heart Flame, dia tidak akan mengungkapkan kartu trufnya begitu cepat. Terus terang, dia tidak mau. Jaring pedang perak yang terjalin merobek ruang yang dilewatinya menjadi berkeping-keping, dan tidak ada yang tersisa. Ekspresi kedua putra mahkota berubah drastis, dan aura kematian yang sangat menakutkan mengalir di hati mereka. Sekte lompatan meraih tengkorak naga transparan dan berteriak, penghalang merah muda. Sejumlah besar debu kristal merah muda keluar dari rongga mata tengkorak naga, membentuk pusaran di sekitarnya. Hanya dengan satu putaran, debu kristal tampak membeku seketika, membentuk dinding kristal merah muda transparan. Cici. Jaring pedang yang padat jatuh dan langsung menutupi dinding kristal. Pedang menakutkan Ki melesat ke dinding kristal dan menghilang. Melihat lebih dekat, ada cahaya tipis dan kabur di luar dinding kristal merah muda. Semua pedang Ki yang menembaknya langsung diteleportasi, dan dinding kristal tidak rusak sama sekali. Hahaha, apa yang baru saja dikatakan raja ini? Ranwu tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Dia hampir kehilangan nyawanya di tangan Yun Xiao sekarang, dan sekarang dia merasa sangat senang melihat yang terakhir tidak berdaya. Wah! Tiba-tiba, cahaya pedang perak menembus ruang dan menembak. Desir, Ruowu ceroboh, dan cahaya pedang melesat melewati wajahnya, meninggalkan bekas darah yang dangkal. Kedua pria dari Laut Utara itu terkejut, dan mereka tidak percaya. Mereka tahu betul betapa kuatnya penghalang spasial yang dibentuk oleh debu kristal, kecuali mereka memiliki kekuatan untuk menerobos penghalang, akan sulit untuk menerobos. Kecelakaan, ini pasti kecelakaan. Ketakutan ekstrim melintas di mata Ruowu saat dia berkata dengan bingung, dinding kristal merah muda secara acak memindahkan semua pedang Ki ke sini, itu normal jika satu atau dua diteleportasi ke sini. Sementara itu, ekspresi sekte lompatan gelap, dan kelopak matanya terus bergerak-gerak, meskipun penjelasan ini masuk akal, dia masih merasa sangat cemas. Wah! Begitu dia selesai berbicara, dua berkas cahaya lagi melesat masuk, memotong celah hitam di ruang di dalam dinding kristal. Akan Suan Ni, Ruowu menelan ludah dengan susah payah, saat dia hendak mengatakan bahwa dia terkejut, tiga cahaya pedang lainnya melesat ke tubuhnya dan melewati tubuhnya. Ada juga keterkejutan di mata sekte lompatan, dia tahu kekuatan gerakannya lebih baik daripada orang lain, pedang Ki menembus tembok satu demi satu bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan probabilitas. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa itu formasi pedang pihak lain memiliki kemampuan untuk menembus alam. Alasan mengapa hanya sedikit dari mereka yang masuk adalah karena kekuatan formasi pedang belum sepenuhnya dilepaskan, jika tidak, penghalang merah mudanya akan hancur total. Ranwu juga diam sepenuhnya, selain ketakutan, wajahnya pucat. Meskipun beberapa gumpalan pedang Ki ini tidak berpengaruh pada mereka, kekuatan Yun Xiao sangat mengejutkan mereka. Keduanya saling memandang dengan kaget dan curiga. Keluarga pohon ilahi dikenal sebagai kekuatan kelas 2 umat manusia,
Formasi sendi yang baru saja mereka tunjukkan sempurna, jika bukan karena fakta bahwa sekte lompatan diam-diam campur tangan, mereka tidak akan bisa mematahkannya. Dan pemuda acak yang muncul entah dari mana ini telah sepenuhnya menekan mereka. Mungkinkah kekuatan umat manusia telah mencapai tingkat yang menakutkan sehingga mereka berada tepat beberapa jalan di depan ras laut? Bersambung.